itu adalah kisah kasih Allah Waduh, kepada kita kita. orang Jadi berdosa orang ini. berdosa, nggak layak ya kita Iya, ya Boy ya. betul. Nah Kisah itu kasih kisah kasih. Allah. Siapa sih yang nggak mau baca surat cinta, kan semua Karena mau orang kan. kadang-kadang bacanya gini, Bu. Ini saya salah sedikit ya. Aduh, baca kitab suci, aduh gue diadili deh. Aduh, takut gue nanti salah lagi. Kadang-kadang gitu kan ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu, saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Hari ini saudaraku, saya kedatangan dua bidadari, kakak adik ya. Tahu dari mana mereka itu ya, tapi datang ingin mojok sama kita untuk bicara tentang kisah-kisah kehidupannya, khususnya ketika kita bicara tentang cintaku pada firman Tuhan. Makanya saya hadirkan ini wajah-wajah penuh kitab suci, Ibu Resa, Ibu Riri, dua kakak adik tapi punya kegiatan kecintaan kitab suci dengan komunitas yang berbeda. Yuk kita tanyai apa pengalaman mereka yang menarik begitu mereka mengagumi kitab suci firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebelumnya kita kenalan dulu. Bu Resa, apa kabar? Baik, Romo. Terima kasih. Sampaikan salam pada netizen. Boleh nggak kenalan nama lengkapnya siapa, suaminya, anak berapa, paroki mana? Oke. Nama saya Kirisa Virginia. Orang-orang pada memanggil saya Risa. Suami Risa. saya Rudi Suparman. Saya punya anak 3, Annette, Shina, dan Matthew. Saya masuk dalam paroki Stefanus Cilandak. Cilandak. Lanjut, terima kasih ya Bu Resa ya. Terima kasih, senang mengisi rubrik Pojok Iman ini dengan kisah-kisah kehidupan nanti. Dan sekarang kenalin Bu Riri, coba kenalin nama lengkap juga. Halo netizen. Halo, salam sehat netizen semua. Saya adiknya Bu Risa yang paling kecil. Jadi kita 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya, saya dari paroki Ciputat, Santo Nikodemus. Saya berkeluarga, suami 1, anak 2 kembar. Jadi dua-duanya sudah di semester 3 sekarang. Terima kasih Bu Riri, terima kasih Bu Resa atas kenalannya supaya netizen tahu semua. Bapak Ibu, teman-teman sedang terkasih, kita langsung to the point pada inti dari cerita ini. Deg-degan. Apa rasaku ketika aku boleh mencintai kitab suci? Bu Resa bisa cerita nggak? Kenapa sih you cinta kitab suci? Ada pengalaman apa di sana? Mengalir aja. Iya, jadi ingat masa lalu. Saya adalah seorang pekerja. Saya bekerja di salah satu bank swasta. Setelah 17 tahun, usia saya 38 tahun, saya melahirkan Matthew yang anak saya yang paling kecil. Setelah itu saya memutuskan untuk berhenti. Nah, pada saat saya berhenti itu September Juni 98, persis lagi itu ya kerusuhan ya. Kerusuhan 98 dan saya bersyukur bahwa saya bisa tidak bekerja lagi. Nah, tetapi di dalam perjalanan tentunya banyak permasalahan yang saya harus hadapi, terutama kebiasaan yang saya selalu bekerja setiap hari, ternyata saya berhenti bekerja. Ternyata kitab suci itu dalam pengalaman hidup saya itu menjawab banyak masalah yang saya alami. Wow, apa amazing, benar-benar hebat. Amazing ya. Iya, dan menguatkan dalam menghadapi masalah. Dan saya baru tahu ternyata di balik perkara dan persoalan besar banyak kesempatan kecil yang mengundang peran kita semua. Jadi di dalam itu semua itu pun saya dapatkan kata-kata itu dari seorang Romo waktu pada saat saya agak
aduh gimana ya Udah Romo gundah ya, gitu galau ya, ya. galau. Galau. Ternyata sekarang. kata-kata itu membuat saya terenung, oh ternyata benar. Nah itu pengalaman kecil saya, dan ada satu teman saya yang sungguh berjasa, sudah almarhum. Nama bagusnya Stefani, nama panggilannya Tomblo. Saya ingin mendoakan Tomblo, semoga engkau sudah bersatu dengan Tuhan Yesus di sana. Doakan kami semua, doakan Pojok Iman. Amin. Itu yang memotivasi saya untuk membuat kelompok kitab suci. Oh, jadi dari situ mulailah membangun kelompok kitab suci. Berawal sebenarnya adalah saya ini gini-gini nyempat menjadi ketua lingkungan di parokinya adik saya, Riri, karena saya dulu tinggalnya di saya penerusnya. Tadinya bersama. Ya, terus pindah. Ke Cilanda, pernah jadi ketua lingkungan. Sekarang diteruskan sama kamu. Iya, saya jadi ketua lingkungan, akhirnya beliau ini tongkat estafetnya keluarga terus nih. Luar biasa nih. Berawal dari situ Dari saya situ kumpulkan warga-warga lingkungan untuk kelompok kitab suci. Itu berawal pertama kali. Setelah saya sudah merasa bisa, kemudian datanglah Tomblo itu. Saya bikin kelompok kedua untuk teman-teman dekat saya. Kemudian sekarang terlahir kembali kelompok ketiga, teman-teman SMA yang Romo juga kenal anggota-anggotanya dan pernah ada kesini dan melihat ruangan ini. Yang mojok ini ya. Iya. Aduh, sederhana jadi ya. itu sangat sederhana, dan saya ingin bercerita sedikit mengenai kelompok KKS ini. Nggak banyak anggotanya. Saya dalam seminggu punya 3 kelompok teman-teman SMA. Hari apa itu? Itu hari Selasa. Itu berkumpul 9 orang. 9 orang. Hari Rabu termasuk adik saya juga bergabung dengan saya. Itu 15 orang. Itu hari Rabu. Itu lingkungan ya? Enggak, itu teman. Tadi teman-teman yang pertama. Ada 2 teman sekolah, teman sekolah SMA Bandung. Kemudian yang satu teman-teman waktu saya antar sekolah anak-anak. Tempat nongkrong campur. Akhirnya campur dan tante-tante saya. Dan yang terakhir yang lingkungan masih tetap pakai lingkungannya Riri dan Legio Maria sekarang gabung. Itu ada 30 orang. Jadi saya satu minggu ada 3 kali pertemuan. Jadi kalau mau janji dengan Romo, kalau nggak Senin, Jumat hanya bisa 2 itu ya. Di luar itu. Sorry, ini Rabu bisa dong. Saya liburkan karena ayo loh Romo, diliburin hari Rabu. Saya liburkan karena hari ulang tahun. Oh iya. Ulang tahun siapa ya? Kami berdua. Saya 8 November, dia 8 November, saudara. Tahunnya juga sama. Tahun sama ya, 69. Tapi rezeki beda. Lebih banyak ya. Baik, kenapa Bu? Kembali ke kelompok kelompok yang Selasa, kelompok yang masih baru lahir, baru berjalan masa pandemi ini. Jadi hampir 2 tahun. Nah, hari apa itu? Itu hari Selasa. Untuk hari Rabu Kamis, kami sudah berjalan di atas 20 tahun. Buset. Setiap minggu. 20 tahun, Bu. Setiap minggu. Itu amazing. Benar itu yang saya bilang, saya enggak maksud saya ternyata Tuhan bisa pakai saya untuk mengumpulkan komunitas, untuk menjadi komunitas ini sangat berarti karena bisa menjadi agen untuk bencana alam. Jadi kami juga kalau ada apapun kita berkumpul bersama untuk ikut membantu mereka. Keren, saudara. Dan saya pernah ngisi 2 kali itu. Iya betul. Di kelompok yang berbeda. Dan karena sibuk, Romo hanya bisa 2 kali. 2 kali. Mantap Bu Risa ya. Terima kasih ya. Ini kesaksian luar biasa loh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari pengalaman kegalauan, keluar kerja karena mikirin rumah tangga, tapi dapat ide inspirasi untuk menyebarluaskan kabar gembira lewat sel-sel ya kan, kelompok-kelompok. Mungkin akan ada banyak cabang lagi yang dibuat ya, luar biasa. Terima kasih Ibu dipakai ya Bu Risa ya. Sekarang kembali ke adiknya nih, ini soal kakaknya. Sekarang adiknya saya dengar
Emmaus Journey. Wow. Kenapa Ibu juga kok tertarik sama kitab suci? Ada yang bisa Kenapa diceritain ya? tertarik ya? Iya. Iya. Saya tuh suka bingung ya kalau ditanya seperti ini. Awalnya tuh dari mana mau cerita? Soalnya kayaknya tuh Roh Kudus yang menarik saya untuk membaca kitab suci. Jadi memang awalnya itu kakak saya ini kan sudah begitu aktif ya. Sementara saya itu masih bekerja dan saya iri sebenarnya. Gitu ya. Kok saya nggak bisa ikutan Iya. gitu. Sementara ada 2 dalam seminggu, 1 pun saya nggak bisa ikut, Romo. Tapi Tuhan selalu menolong saya. Saya selalu diberikan buku renungan. Oh, Adalah sama judulnya lah. kakak. Sama Risa juga. Iya, dikasihnya lah. Jadi akhirnya mau nggak mau saya buka Buka. setiap hari. Betul. Setiap hari. Nggak ngerti ya biarin aja. Biarin aja. Tetapi ternyata di situ saya merasa ada sosok yang mencintai saya. Itu membuat saya, waduh, kok ada ya yang seperti ini gitu. Betul. Akhirnya saya mau masuk lagi lebih dalam Ya. dan rupanya itulah Roh Kudus menarik saya karena apa? Setelah saya 23 tahun ya bekerja, kemudian akhirnya saya nggak kerja karena perusahaannya diambil alih dan bubar gitu. Dikasih pesangon gede tuh padahal Gede ya. Bubar. pengennya foya-foya. Mm-mm. Tapi ternyata saya diminta oleh paroki menjadi untuk membantu para lektor di Oh, sana. paroki, Iya, Pak, lektor. lektor. Lektor apa tugasnya? Iya, baca firman. Baca firman. Tuh, jadi semakin sering malah lebih bagaimana supaya membacanya lebih baik. Bukan saya saja yang memahami, Ya. tapi orang lain juga Oh. memahami. Dari situ ada perjuangan, ternyata sarananya dikasih. Pada saat itu saya antar jemput anak si kembar itu di Monica, paroki ya. Monica. Di situ ada yang nawarin, daripada kita makan keliling-keliling, Ngobrol. yuk ikut kelompok Emmaus Journey. Apa itu? Kitab suci. Oh, suka kalau gitu karena ada lektor Iya. dan saya tiap hari membaca Kitab kitab suci. suci. Ternyata di sana wow. Wow, keren ya. Wow. Sampai akhirnya saya menyelesaikan 9 bulan lebih Iya, di paroki Monica. Itu bukan Iya. paroki saya. betul ya. Iya, saya jadi kayak ada dorongan kenapa paroki saya tidak Nggak memiliki buat. sarana seperti ini. Iya. Akhirnya saya masuk ke paroki dengan membawa lektor. Jadi saya minta yuk para lektor membaca kitab suci tapi berkelompok. Iya. Gitu. Akhirnya dari situ ternyata ya bagaimana Roh Kudus mampu menggerakkan saya untuk memaknai setiap hal yang kecil. Luar Jadi biasa. pemaknaan Benar dong. akan hal yang kecil itu yang akhirnya membuat saya lebih dicintai Tuhan. Dan ternyata kenapa? Harusnya kita suka kitab suci loh Romo. Itu adalah kisah kasih Allah Waduh. kepada Kita orang Jadi, berdosa orang ini. berdosa nggak layak ya kita Iya, ya Boy ya. betul. Nah Kisah itu kasih kisah kasih. Allah. Siapa sih yang nggak mau baca surat cinta kan semua Karena mau, orang kan? kadang-kadang bacanya gini Bu. Ini saya salah sedikit ya. Aduh baca kitab suci, aduh gue diadili deh. Aduh takut gue nanti salah lagi. Kadang-kadang gitu kan ya. Iya. Nah gimana tuh resepnya itu? Nah itu dia. Rupanya itu adalah kisah kasih Allah antara Tuhan dengan kita. Kita itu bandel Mo. Bandel ya. Bandel. Jadi kalau yang jahat-jahat itu tuh kita. Tapi lihat dong happy endingnya. Apa yang Tuhan akhirnya lakukan. Itu bisa akhirnya menangis-nangis. Loh kok kita kayak gini? Iya. Tuhan itu seperti ini. Gitu. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu Mo ya sebenarnya bukan suatu kejahatan, tapi dia sendiri justru yang menangis gitu. Nangis. Melihat Anak-anaknya. anak-anaknya seperti ini. Padahal semua mau diselamati gak mau. Pengennya duniawi. Iya. Padahal wes kasih surgawi. Iya, harus Bagus-bagus. digalakin. Harus Mo. jalanin. KKS kita ya. Kerahiman Allah tuh luar biasa ya. Itu memang ini luar biasa. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku.
Engkau andalanku sepanjang hidupku. Allah Maha Rahim ya, ditemukan dalam kitab suci itu. Ada di situ. Kisah kasih. Lalu kalau boleh nih ya Bu Resa dengan Bu Riri, terima kasih pengalaman kisah-kisah kehidupannya memberi kita inspirasi untuk mencintai kitab suci dimanapun, kapanpun. Apalagi ini masa pandemik gitu ya. Terobosan harus kita cari. Pesannya apa Bu Resa untuk para netizen? Bagaimana menggalakkan dan mencintai kitab suci? Satu-satu. Pesannya untuk Pesan aja netizen. ya Bapak Ibu. Jangan netizen. pernah meninggalkan kitab suci dan selalu mengingat ayat emas yang anda miliki. Baca kitab suci, cari ayat emasnya, tempel di meja rias yang Ya. setiap hari kita datang, Oh, kita ya. akan lihat itu terus. Itu jangan lupa, kitab suci adalah harta satu-satunya buat kita. Tidak ada harta lain selain kitab suci. Betul. Makasih. Bu Riri? Ya, saya. Kitab suci itu kan selain merupakan kisah kasih, Ya. itu adalah manual booknya kita. Itu panduan dan pegangan kita. Kenapa? Karena Yesus setiap saat mau berbicara dengan kita. Ya. Jadi sama, jangan pernah meninggalkan kitab suci. Berjuanglah untuk selalu membuka setiap hari Iya. dan juga berkomunitas. Karena disitulah Yesus juga mau menghadirkan dirinya dan kita dengar sapaannya. Betul. Dengan sapaan Tuhan, hidup kita bukan tidak ada masalah, tapi justru masalah itu akan membuat kita lebih hidup dalam Kristus. Amin. Luar biasa, udah kayak Dominikan Udah, aduh. ya, luar biasa nih. Bisa-bisa aja. Dua orang malaikat Tuhan luar biasa. Baik Bapak Ibu, itulah pesan-pesan dari Bu Resa dan Bu Riri. Kecintaannya dibagi-bagi ketika mereka mulai terperangkap untuk mendengar firman-Nya, meresapkannya dalam hidup, dan akhirnya membagi-baginya kepada saudara-saudari khususnya komunitas ya. Jadi jangan sendiri juga, baca bareng-bareng supaya saling sharing, memperkaya ya, sehingga kita bisa saling meneguhkan. Luar biasa. Terima kasih Bu Resa dengan Bu Terima Riri, kasih luar biasa. undangannya. Selamat ulang tahun juga Selamat ya. ulang tahun. Saya Sehat beri selalu selamat, ya. dia juga beri selamat. Salaman. Baik Bu, makasih ya. Baik saudara yang terkasih, inilah kisah-kisah kehidupan mereka mencintai kitab suci. Akhirnya makan roti bersama Yesus, minum anggur bersama Maria. Kita jawab, cakep. Suara hati jangan ditinggal terus agar hidup tetap mulia. Cakep. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.